Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kantor ini dalam kegiatan pengimbasan budaya positif. Pengimbasan yang akan saya sampaikan yang pertama perubahan paradigma belajar. Mengapa kurikulum itu berubah? Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya pelajari yang akan saya sampaikan melalui forum diskusi ini. Bapak Ibu, kita di sini berdiskusi selain saya menyampaikan tentang budaya positif, kita boleh sharing untuk saling berbagi. Adapun tujuan materi pada diskusi kali ini adalah yang pertama, dengan menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan, siswa lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan belajar dan menunjukkan minat yang lebih besar dalam pelajaran. Yang kedua, budaya positif mendukung pengembangan hubungan yang sehat antara siswa serta antara siswa dan guru, membangun rasa saling menghormati dan kerjasama. Yang ketiga, dengan budaya positif menetapkan standar dan nilai-nilai positif. Budaya positif dapat membantu mengurangi perilaku negatif seperti bullying, konflik, dan ketidakpatuhan. Yang keempat, tujuan materi pada hari ini, budaya positif di sekolah mengajarkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kejujuran, empati yang berkontribusi pada pengembangan karakter siswa. Yang kelima, tujuan materi pada hari ini adalah dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademis maupun pribadi, serta membangun pengalaman belajar yang menyenangkan dan memuaskan. Itu adalah tujuan materi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan apa itu paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merujuk pada perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan dari perubahan paradigma ini seringkali melibatkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, dan mempersiapkan siswa untuk tantangan masa yang akan datang. Itu adapun tujuan perubahan paradigma belajar ini adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan abad 21. Membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk dunia modern seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi yang penting untuk sukses dalam masyarakat dan dunia kerja. Pastikan bahwa metode pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, gaya belajar, minat siswa, sehingga mereka dapat lebih termotivasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama adalah salah satu tujuan paradigma perubahan pembelajaran. Mengintegrasikan lebih banyak kesempatan untuk kerja kelompok dan kolaborasi yang mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam tim dan menghadapi tantangan secara bersama di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan perubahan paradigma belajar ini adalah mengurangi stres dan beban akademis. Itulah tujuan dari perubahan pembelajaran kita pada saat ini, menciptakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan kurang menekankan pada tekanan ujian, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan pengalaman belajar yang positif. Mendorong pembelajaran aktif, itu salah satu tujuan perubahan paradigma. Berfokus pada metode pembelajaran lebih aktif dan berpartisipatif seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan eksperimen untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan pengetahuan. Itu adalah tujuan-tujuan paradigma pembelajaran. Mengapa pembelajaran ini berubah?
karena sesuai dengan tuntutan zamannya. Harapan dari kurikulum ini adalah sesuai dengan kodrat zaman kita pada saat ini, menuntun siswa dari menuju kesuksesan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu adalah harapan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, setelah kita membahas mengapa pembelajaran itu berubah, kita masuk ke slide selanjutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, di sini apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Kalau Bapak Ibu kira-kira boleh mengasih pendapat, disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu seperti aturan begitu Bapak Ibu ya? Sesuatu yang harus ditaati seperti itu Bapak Ibu ya? Itu adalah disiplin. Kalau nggak taat, ada sanksinya. Itu biasanya kalau kita kalau ada yang nggak patuh, nggak berarti nggak disiplin. Ada hukumannya, ada sesuatu yang harus didapatkan karena sesuatu yang dilanggar. Seperti itu kalau kita tahunya selama ini disiplin. Tetapi di sini disiplin positif itu mengajarkan siswa tentang sesuatu yang baik, mereka menyadarinya tanpa kita melakukan hukuman, tidak memberikan hukuman. Kita akan melakukan dialog, kita akan melakukan seperti nanti ada suatu keyakinan yang harus kita sepakati, yang akan kita sepakati antara siswa dengan guru atau dari pihak sekolah dengan siswanya nanti. Inilah tujuan disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu melakukan sesuatu itu ada 3 perilaku manusia melakukan suatu disiplin positif atau melakukan suatu pelanggaran. Itu ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 3 motivasi perilaku manusia melakukan disiplin atau tidak melakukan disiplin itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi yang paling rendah di antara 3 motivasi yang lain. 2 motivasi yang adalah kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa. 3, penguasaan. 4, kesenangan. 5, kebebasan. Kebutuhan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Adapun kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompok seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok dimanapun kita berada. Selanjutnya kebutuhan manusia adalah tentang penguasaan. Penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati oleh orang lain. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Seorang manusia membutuhkan kebutuhan untuk merasa senang, merasakan kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan, dan terkadang mereka bisa berkonsentrasi tinggi pada pembelajaran yang menyenangi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik yang mereka anggap. Kontrol restitusi. Seorang guru harus tahu posisi kontrolnya sebagai guru di kelas. Yang pertama, posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Apa saja dan bagaimana posisi kontrol guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum ini menggunakan gaya bahasa patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua yang sering dilakukan juga dikatakan oleh seorang guru dengan posisi kontrol penghukum adalah kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Selanjutnya, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Seorang guru akan bersuara lebih lembut pada posisi kontrol seperti ini. Kata-kata yang biasa digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kata-kata yang biasa digunakan adalah berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka menganggap tidak merasa berharga di mata orang lain karena merasa mereka mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi guru di sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kata-kata yang biasa digunakan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman adalah ayo bantulah demi bapak ya. Yang kedua, contohnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga, biasanya kata-kata yang kita gunakan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah kata-kata yang biasa digunakan seorang guru sebagai posisi kontrol teman. Hal negatifnya adalah siswa kecewa apabila tidak dibantu lagi, dan kemungkinan lagi siswa mau berbuat hanya untuk guru tertentu yang dia anggap sebagai teman tadi. Yang selanjutnya sebagai posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas tingkah laku orang yang diawasinya. Kata-kata yang biasa digunakannya adalah seperti peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Atau kata-katanya yang lagi biasa kita gunakan, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Posisi selanjutnya, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid mencari solusi atas permasalahannya sendiri, menjalin kolaborasi antara guru dan siswa, menginginkan murid menjadi manusia merdeka, bertanggung jawab dan mengacu pada restitusi atau disiplin positif, membimbing siswa agar dapat mengatur dirinya sendiri. Sebagai guru, kita diharapkan agar dapat sampai kepada posisi kontrol yang kelima sebagai manajer di dalam kelas kita masing-masing. Pertanyaan terhadap siswa pada posisi manajer adalah, biasanya seorang guru yang berposisi kontrolnya sebagai manajer, yang pertama contohnya adalah apa yang kita yakini. Itu kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Yang ketiga pertanyaannya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Pertanyaan yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana seorang guru pada posisi kontrolnya sebagai manajer. Pertanyaan terhadap siswa pada posisi manajer ini kembali ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kembali ke keyakinan kelas.
keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan Bapak Ibu. Peraturan itu adalah peraturan yang mengikat tetapi yang hanya dilakukan oleh sebelah pihak. Itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kayak suatu peraturan atau aturan yang disepakati antara siswa dengan guru. Dia bukan bersifat peraturan Bapak Ibu. Seperti misalnya kita membuat keyakinan kelas ini adalah tujuannya yang kita capai. Nah, seperti ini. Kita contohnya seperti ini. Kalau mengapa kita pakai helm? Mengapa kita pakai helm? Apa gara-gara takut sama polisi? Apa memang gara-gara peraturan? Atau untuk menjamin kepala kita supaya terhindar dari kejadian misalnya kecelakaan yang berdampak negatif. Siswa kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Dia mau mengetik sampah itu kenapa? Supaya bersih. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, kita harus menerapkan kelas yang indah. Tapi tidak boleh mengatakan wajib mengetik sampah. Cuma kita hanya bisa mengatakan buanglah sampah pada tempatnya supaya kelas bisa indah. Itu keyakinan kelas. Jadi mereka lebih menuju ke hasil, bukan dilarang ribut dalam kelas. Jangan seperti itu membuat keyakinan kelas. Harus ada nilai kebajikannya. Membuat kelas tertib saat pembelajaran. Itu adalah keyakinan kelas. Kata-kata negatif tidak boleh dicantumkan di dalam keyakinan kelas. Dia seperti peraturan kelas tetapi berbeda. Kalau peraturan kelas itu bisa menggunakan kata-kata dilarang membuang sampah di kelas. Bahasa dilarang membuang sampah di kelas kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu kata-kata positifnya. Apalagi misalnya dilarang ribut di dalam kelas. Kata-kata dilarang itu jangan dimasukkan di keyakinan kelas, tetapi kita menciptakan suatu keyakinan misalnya pembelajaran yang aman, tenang, disenangi oleh semua siswa. Jadi siswa itu kan sudah tahu ya keyakinan. Kalau misalnya tenang itu bagaimana? Tidak ribut, tidak berkelahi, tidak berjalan-jalan. Tapi itu sudah kita terapkan gitu. Tenang itu bagaimana gitu. Tapi kalau di keyakinan kelas kita menciptakan sudah hasilnya aja. Tidak lagi kita sudah harus memastikan anak keyakinan kelas tentang ketenangan itu apa aja dalam belajar itu. Tidak ribut, mendengarkan dengan seksama, itu Anda sudah tahu, sudah yakin. Kalau tenang itu, kalau nyaman itu begini kelasnya. Kalau nyaman itu tenang, tidak ribut, itu sudah Anda sudah yakin bakal kayak gitu. Jadi kita membuat pembelajaran menyenangkan. Misalnya tidak ribut, berarti kalau menyenangkan kan tidak ribut, tidak berkelahi, seperti itu Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas. Kemudian pertanyaan yang ketiganya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisi guru kita sebagai manajer. Kalau siswa bermasalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan penyidangan kepada siswa, terlebih dahulu kita harus menyepakati keyakinan kelas di kelas. Jadi apapun yang terjadi pada siswa, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi apapun yang terjadi masalah pada siswa, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dengan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Yang keempat, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan
misalnya kita menggunakan masker, nilai kebajikan yang kita harapkan adalah kesehatan. Apalagi misalnya anak tidak berantem, tidak berkelahi dalam kelas, nilai kebajikan yang kita harapkan adalah kasih sayang. Apalagi anak tidak mengambil buku temannya tanpa permisi, nilai yang kita harapkan di situ nilai kebajikannya adalah saling menghargai, saling menghormati privasi masing-masing. Nilai apalagi menghormati orang yang beragama
Hamijan merasa kesal dan marah kepada temannya Fikri, dikarenakan Fikri mengambil buku catatan bahasa Inggris Hamijan tanpa permisi kepada Hamijan. Apa kabar Hamijan? Baik, alhamdulillah. Tahu kenapa ibu panggil ke sini nak? Tadi Hamijan kabarnya marah tadi di kelas. Ngapa Hamijan marah di kelas tadi? Buku apa tadi yang diambil? Oh, wajarlah Hamijan marah. Nggak ada permisi tadi nak? Nggak ada permisi. Jadi tadi apa yang Hamijan lakukan sama Fikri? Oh, jadi Fikri tadi sampai nangis dimarahin gara-gara Hamijan tadi itu ya? Oh, seperti itu. Kalau ibu tahu, kira-kira yang Hamijan lakukan tadi itu salah apa enggak? Salah. Setelah Hamijan sadar perbuatan Hamijan salah, apa yang akan Hamijan lakukan nak? Minta maaf sama siapa? Oh, apa yang akan Hamijan lakukan? Bagaimana meminta maafnya? Mami Fikri ya. Hamijan tahu tentang keyakinan kelas kita di kelas. Apa itu nak sama teman? Saling menyayangi sama teman. Iya baik nak. Sama teman kita harus berbuat baik, saling menghargai dan mau memaafkan teman yang berbuat salah ya Hamijan ya. Iya baik, terima kasih Hamijan sudah mau menyadari kesalahannya. Ibu ucapkan terima kasih Hamijan. Perkenalkan nama saya Hamizan. Hari ini saya akan berterima kasih kepada Bu Hadirawati Siregar karena bimbingannya saya sudah tidak marah lagi kepada Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Puput marah kepada temannya Ara sebab Ara selalu mencontek hasil tugas matematikanya yang diberikan guru. Halo Puput, apa kabarnya? Iya, Puput tahu kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Tadi ibu dengar Puput bikin Ara nangis. Kenapa itu Puput bikin nangis Ara? Soal MTK dia nanti di kamu. Oh, soal MTK tadi Ara nyontek. Sudah sering dilakukannya, Puput? Oh, pantaslah Puput marah kalau kawan nyontek matematika kita, tugas kita, pasti kita marah ya. Ibu juga kayak gitu kalau misalnya teman nyontek tugas yang sudah kita kerjakan. Padahal bukan mudah mengerjakan matematika ya Puput ya. Jadi apa yang Puput lakukan tadi sama Ara? Puput marahin. Gimana ngomongnya sama Puput? Sama Puput sama Ara tadi gimana ngomongnya? Ngapa nyontek terus gitu? Jadi terus itu dia nangis. Nangis. Ibu mau tanya sekarang nih. Puput sudah marahin Ara sampai nangis. Kira-kira perbuatan Puput itu baik apa enggak sih nak? Enggak. Kalau Puput sadar itu perbuatan Puput tidak baik, apa yang akan Puput lakukan sama Ara? Minta maaf. Kalau ibu sebagai Ara, bagaimana Puput minta maaf sama Ara? Gimana kalau sana ibu? Ayo, bagaimana kalau ibu Ara? Oh seperti itu, nah ini perbuatannya baik nih ya. Bagus nak, sudah bagus seperti itu memang cara untuk berminta maaf kepada teman. Dari perbuatan Puput tadi, kira-kira tentang keyakinan kelas kita, apa sih yang Puput langgar nak sayang? Menyayangi teman. Jadi
saling kawal, sehingga kalau mereka salah kita menegurnya secara baik-baik ya Puput ya. Jadi Puput sudah sadar sayang apa kesalahan Puput? Oh iya, terima kasih. Kalau kira-kira sudah sadar seperti ini, kira-kira Puput akan melakukan ya, perbaikinya. Iya. Kapan kira-kira Puput mulai memperbaikinya? Mulai besok. Iya. Terima kasih Puput sudah mau mengakui kesalahannya. Itu adalah perbuatan yang sangat baik. Dan Ibu harapkan ke depannya Puput lebih baik lagi dan saling menyayangi temannya ya nak ya. Terima kasih Puput. Ibu ucapkan setelah kejadian ini Puput akan berbaikan dengan Ara lagi ya. Iya, terima kasih Puput. Nama saya Puput. Saya mau berterima kasih kepada Ibu Selajar atas bimbingannya. Masalah saya dengan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tentang budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Kira-kira kalau ada yang bisa kita diskusikan, boleh kita diskusikan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang bisa kita terapkan, boleh kita terapkan Bapak Ibu ilmu ini, karena ini adalah tentang diri kita sebagai guru, di mana posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pemukul, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer kalau anak kita bermasalah. Apakah kita sadar kebutuhan siswa kita yang telah terpenuhi atau tidak? Makanya mereka melakukan itu. Apakah mereka butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebutuhan hidupnya, kemudian ataukah mereka menginginkan kebebasan dari pembelajaran itu? Seorang guru diharapkan di kurikulum Merdeka ini memiliki sifat-sifat sesuai dengan tujuan dan pembelajaran kita. Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu bersifat menuntun. Kita tidak lagi bisa sebagai guru yang mengarahkan anak, sebagai mengatur-ngatur anak, tidak hanya sebagai pengarah, penuntun. Mereka maunya kemana, minatnya kemana, bagaimana bakat-bakat mereka, bagaimana kendala mereka belajar di kelas. Kita sebagai guru hanya bisa sebatas menuntun. Dan kembalikan di sifat kita sebagai posisi kontrol kita sebagai guru. Apabila kita menghadapi anak, diharapkan kita bisa menjadi seorang manajer di dalam kelas kita untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas yang dilakukan oleh siswa kita, supaya pembelajaran kita itu sesuai dengan tuntunan kurikulum Merdeka kita. Guru hanya bersifat menuntun. Seorang guru tidak bisa lagi memaksakan. Seorang guru ini diumpamakan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Sebagai petani yang apabila dia menanam padi, ya diharapkan padilah yang tumbuh. Kita hanya bisa ngasih pupuk, kita hanya bisa menggemburkan tanahnya, kita hanya bisa merawatnya, bisa mengasih airnya. Tetapi kita tidak bisa paksa padi berubah jadi pisang, tidak bisa. Kita harus sesuai dengan kodrat alamnya. Anak itu bakatnya seperti apa? Anak yang misalnya sering bersuara, mungkin bisa kita manfaatkan dengan senang berpuisi, senang berceramah. Anak yang biasa pendiam, kita bisa manfaatkan. Misalnya dia mahir di dalam ujian tertulis, melukis, atau bagaimana. Nah, seperti itu.